Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Nur Rahman, NIM E2019-2198 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu tentang kebijakan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang ketiga, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi atau C dengan pendapatan disposable atau YD ketika konsumsi tersebut dilakukan. Kecondongan menabung marginal atau MPS didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Kecondongan menabung rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan atau S dengan pendapatan disposable. Yang selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable atau perekonomian tersebut. Kemudian fungsi investasi. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Selanjutnya, faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Dan yang keenam yaitu kemajuan teknologi. Fungsi ekonomi di sini ada dua. Yang pertama yaitu fungsi investasi otonomi. Merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua, investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Kemudian ada keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu rumusnya Y sama dengan C plus I. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan, yaitu rumusnya I sama dengan S. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.